Pernyataan ini ternyata heboh ya, dan itu di berbagai sektor tentunya ya, bukan hanya sektor perlindungan konsumen. Namun di sini saya ingin memberikan apresiasi terhadap pernyataan tersebut karena terkait dengan konsumen ya, konsumen loyal. Jadi menurut beliau konsumen loyal itu adalah konsumen yang cinta produk dalam negeri, itu saya sepakat sekali ya. Tapi jangan kemudian itu menimbulkan polemik ya. Jadi sudah tepat Bapak Presiden menyampaikan hal ini ya sesuai dengan garis perjuangan lembaga perlindungan konsumen ya pada umumnya. Tapi untuk membenci ya ini tentunya ada kaitannya dengan hak untuk memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Sahabat konsumen sekalian, channel ini membahas dan mengulas tentang isu-isu atau informasi aktual berkaitan dengan perlindungan konsumen. Saat ini saya akan mengulas salah satu berita yang cukup menghebohkan baik di dunia umum ya, di bidang yang umum maupun di sektor kami ya, yaitu bidang perlindungan konsumen. Berita apa itu? Berita itu adalah berkaitan dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi terkait dengan produk luar negeri ya, setelah produk dalam negeri harus lebih diutamakan. Baik, saya bacakan beritanya. Beritanya saya kutip dari kompas.com. Judulnya, media asing soroti Jokowi yang gaungkan benci produk asing. Jumat 5 Maret 2021, kompas.com. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara dengan pernyataan kontroversial. Di dalam pidatonya, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, menggaungkan untuk mencintai produk dalam negeri, tapi sekaligus membenci produk luar negeri atau asing. Jokowi menyebut kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri. Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk Indonesia, ujarnya seperti diberitakan kompas.com Jumat 5 Maret 2021. Setelah dilontarkan, topik tersebut langsung menjadi trending topik di Twitter. Menurut penelusuran kompas.com Jumat 5 Maret 2021, kata benci telah digunakan lebih dari 28.600 kali hingga Jumat siang. Keriuhan tidak hanya terjadi di media sosial, media asing juga turut memberitakan tentang Jokowi yang menggaungkan benci produk asing. Seperti apa pemberitaannya? 1. Reuters. Media besar yang bermarkas di London, Inggris, ini menurunkan berita dengan judul Indonesia plans to regulate e-commerce to stop predatory fishing. Atau Indonesia berencana mengatur e-commerce untuk menghentikan harga predatory pada Kamis 4 Maret 2021. Reuters menulis Indonesia akan mengeluarkan peraturan untuk mencegah penetapan harga predator dalam tanda petik pada platform
e-commerce termasuk untuk barang-barang Cina. Seruan untuk mencintai produk kita sendiri, produk Indonesia, harus digaungkan. Saya juga mengampanyekan kebencian terhadap produk yang datang dari luar negeri, kata Jokowi seperti ditulis Reuters. Tapi menurut Reuters, saat Jokowi menyerukan untuk membenci produk asing, dia tidak menyebutkan nama negara yang dimaksud. Cintai barang kita, benci produk asing, ujar Jokowi. Reuters juga menulis pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi adalah menanggapi kekhawatiran bahwa pabrikan Cina menyalin produk yang dirancang oleh perusahaan kecil dan menengah Indonesia serta menjualnya di platform e-commerce asing dengan harga yang lebih murah sehingga menghancurkan produk lokal. Lutfi mengatakan teknologi artificial intelligence digunakan untuk mengidentifikasi penjual terbaik dan sulit untuk melakukan komplain ke World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia karena penggunaan platform digital mengaburkan asal barang. Reuters menghubungi kedutaan besar Cina di Jakarta tapi tidak ditanggapi. 2. Channel News Asia atau CNA. Media yang berbasis di Singapura ini juga memberitakan terkait Jokowi yang menggaungkan benci produk asing pada Kamis 4 Maret 2021. Adapun berita yang diturunkan berjudul Indonesian Should Loves Local Goods, Hate Foreign Product Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, masyarakat Indonesia harus cinta produk dalam negeri, benci produk asing. CNA menulis, Presiden Jokowi pada Kamis 4 Maret 2021 mengatakan bahwa konsumen Indonesia harus didorong untuk mencintai merek dalam negeri dan membenci produk asing. Seruan untuk mencintai produk kita sendiri harus terus digaungkan. Juga gaung kebencian untuk produk luar negeri, kata Jokowi yang dikutip CNA. Hal itu karena Jokowi mendesak pada para pejabat untuk tetap berada di jalurnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini. Media tersebut juga menulis dalam rapat nasional Kemendag, Jokowi menghimbau industri untuk memilih menggunakan komponen lokal daripada mengimpornya. Pernyataan lain yang dikutip adalah pentingnya branding. Merek atau produk lokal dari usaha mikro dan menengah UMKM harus dipajang di mal dan diberi spot terbaik merek asing bisa dipajang di samping. Selain itu Jokowi juga meminta para pegawai kementerian untuk kreatif dan inovatif. Harus ada terobosan. 3. Hokuku. Media ini berkantor di kota Kanazawa, Prefektur Isawa, Jepang. Berita diturunkan pada Kamis 4 Maret 2021 dengan judul Presiden Joko Widodo benci produk luar negeri. Dalam pemberitaannya, Hokoku menulis Presiden Joko Widodo memerintahkan perluasan distribusi produk dalam negeri dan memerintahkan tidak hanya mencintai produk dalam negeri tapi juga tidak menyukai produk luar negeri. Perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia kemungkinan besar akan kebingungan, tulis Hokoku. Media tersebut juga menuliskan komentar warganet yang ramai. Banyak komentar mengatakan bahwa mereka sebenarnya mendukung Jokowi, tapi ungkapannya membenci produk asing itu berlebihan. Demikian berita yang saya kutip dari kompas.com ya, berkaitan dengan cintailah pernyataan Presiden, Bapak Presiden, mengenai himbauan untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing atau luar negeri. Sahabat konsumen sekalian, saya sebagai pegiat konsumen tentunya dengan berita yang disampaikan atau pernyataan tepatnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut ya. Nah, saya ingin mengomentari sehubungan dengan besok ya, besok tanggal 15 Maret itu adalah Hari Konsumen, tepatnya Hari Hak Konsumen Internasional. Hari ini, video ini saya buat
hari Minggu tanggal 14 Maret ya, mudah-mudahan besok bisa disimak oleh wargi konsumen sekalian. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Hari Konsumen Internasional ini adalah bahwa tanggal 15 Maret dicanangkan sebagai Hari Konsumen atau Hak Konsumen Internasional itu oleh seluruh bangsa di dunia pada tahun 1983. Nah, manakala gagasan ini dicetuskan ketika Presiden John F. Kennedy mencanangkan atau mengusulkan dalam membuat undang-undang konsumen ya, pada tanggal 15 Maret 1962. Nah, sehingga gagasan Kennedy ini diterima oleh dunia sebagai Hari Konsumen atau Hak Konsumen Internasional. Nah, apa yang bisa ditarik dari Hari Konsumen Internasional ini ya ke dalam atau kaitannya dengan pernyataan Bapak Presiden tadi? John F. Kennedy itu mencanangkan ada 4 hak dasar konsumen, hak ajasi konsumen ya. Di antaranya hak untuk memilih produk ya, hak untuk memilih. Jadi hak di antaranya hak untuk mendapat perlindungan, hak atas informasi, hak atas pengaduan ya, dan hak atas memilih tadi ya. Jadi ada 4. Nah, jadi saya ingin menyoroti dari 4 hak dasar ini adalah salah satunya adalah hak untuk memilih produk yang tersedia di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu tentunya ini agak tidak sinkron ya dengan hak dasar yang dicanangkan oleh secara internasional. Bahkan di dalam resolusi PBB tahun 1985 juga hak untuk memilih itu ada ya, dicantumkan. Jadi selain pasal 4, ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yaitu pasal 4 huruf B yang menyebutkan bahwa salah satu hak dasar konsumen adalah hak untuk memilih. Jadi baik regulasi nasional maupun regulasi internasional, hak untuk memilih produk itu adalah sudah secara tegas disebutkan ya bagi hak untuk konsumen memilih produk. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian ya, sahabat konsumen sekalian, pernyataan ini ternyata heboh ya. Dan itu di berbagai sektor tentunya ya, bukan hanya sektor perlindungan konsumen. Namun di sini saya ingin memberikan apresiasi terhadap pernyataan tersebut karena terkait dengan konsumen ya, konsumen loyal. Jadi menurut beliau konsumen loyal itu adalah konsumen yang cinta produk dalam negeri, itu saya sepakat sekali ya. Tapi jangan kemudian itu menimbulkan polemik ya. Jadi sudah tepat Bapak Presiden menyampaikan hal ini ya sesuai dengan garis perjuangan lembaga perlindungan konsumen ya pada umumnya. Tapi untuk membenci ya ini tentunya ada kaitannya dengan hak untuk memilih ya. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri yang disahkan tahun 99, 20 April ya 1999 dan diundangkan 1 tahun kemudian 20 April 2000 ya. Sampai saat ini sudah 21 tahun. Akan tetapi nasib konsumen seperti kita ketahui nyaris sepertinya jalan di tempat ya. Dan kita tahu bahwa setiap orang adalah konsumen ya. Tidak ada gender, usia, jabatan, mulai dari orang yang kurang mampu sampai pejabat tinggi negara, termasuk presiden juga konsumen. Nah, sehingga Hari Konsumen Internasional yang besok tanggal 15 Maret diperingati ya, ini tentunya ada makna tersendiri ya. Makna pertama tentunya himbauan terhadap konsumen supaya konsumen di dalam mengkonsumsi produk baik barang maupun jasa itu sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua untuk pelaku usaha. Nah, pelaku usaha di dalam mencari nafkah atau mencari laba ini tentunya harus melihat koridor peraturan perundang-undangan ya, baik moral, etika maupun peraturan yang ada ya. Khususnya untuk pelaku usaha itu hak dan kewajibannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Nah, jadi
hakikat dari adanya Hari Konsumen Nasional itu adalah menghimbau, mengingatkan kembali baik kepada pelaku usaha, konsumen maupun pemerintah ya. Karena berbicara tentang pelindungan konsumen juga sama seperti halnya kita berbicara mengenai masalah perburuhan ya, ketenagakerjaan. Itu adanya tripartit ya, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Kalau di bidang perburuhan, buruh, pelaku usaha dan pemerintah. Nah, perbedaannya antara bidang atau partit di perburuhan dan di perlindungan konsumen, kalau di perlindungan konsumen negara itu bisa juga menjadi pelaku usaha. Sebut saja misalnya lewat BUMN. Sehingga kebijakan negara itu bisa juga dianggap sebagai kebijakan dari pelaku usaha. Nah, dengan posisi seperti itu ya, yang di dalam perspektif hukum perburuhan pemerintah atau negara itu posisinya sebagai regulator atau penengah gitu ya. Di sini agak bias ya. Sebut saja misalnya dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini negaranya itu negara yang mana ya? Kita tahu persis sebetulnya ya, negara di sini adalah negara dalam artian sebagai pengelola atau pemerintah dalam ini ya, sebagai wakil dari rakyat untuk mengelola negara dan bangsa ini. Tapi kenyataannya ya, untuk saat ini kita masih belum sesuai dengan amanat itu ya. Sebut saja misalnya kasus-kasus gas 3 kilo ya, gas 3 kilo. Yang dari 2007 kami amati ya, itu hampir setiap saat itu sampai saat ini masih bermasalah. Bahkan 2021 awal itu gas 3 kilo yang khusus untuk kaum miskin itu naik ya. Nah, ini saya belum mendapat informasi kenapa malah gas melon, gas 3 kilo yang naik ya, yang untuk kaum miskin, bahkan yang lain itu saya terbatas ya pengetahuannya, ini tampaknya nggak naik gitu ya, malah yang ini. Nah, ini belum ada keterangan kenapa sampai gas 3 kilo untuk kalangan tertentu kaum miskin ini naik. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian ya, korelasi antara Hari Konsumen Nasional yaitu untuk mengingatkan kembali tripartit tadi, pemerintah, pelaku usaha dan konsumen untuk kembali kepada posisi masing-masing ya. Konsumen sebagai pengguna barang dan atau jasa, produsen atau pelaku usaha sebagai pihak yang membuat produk barang dan atau jasa, pemerintah sebagai pelindung dari kedua pihak ini dan regulator ya. Nah, tapi dalam hal penentuan tarif misalnya kemarin itu jalan tol juga tarifnya naik, kemudian ada PJS, ini agak susah ya, agak sulit. Apakah ini BUMN ya atau ini pemerintah? Apakah ini pelaku usaha dan pemerintah? Nah, ini kita mudah-mudahan ke depan bisa menemukan jalan keluarnya. Jangan sampai kemudian ini agak bias ya. Ini kami sebagai pegiat dan akademisi perlindungan konsumen juga di dalam pelaksanaan di lapangan ini cukup membingungkan ya. Membingungkan kenapa demikian? Karena amanat konstitusi adalah negara atau pemerintah wajib melaksanakan kesejahteraan rakyat ya, sesuai dengan amanat konstitusi tertuang dalam khususnya pasal 33 ayat 3. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara konsumen sekalian, apresiasi saya terhadap berita yang disampaikan yang cukup menghebohkan ya. Nah, kami atau saya respect terhadap hal ini karena kami bergerak di bidang perlindungan konsumen. Sekian barangkali informasi yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.